Berdiri siap. Salam. Selamat pagi, Miss Kiki. Oke, selamat pagi. Kalian semua sehat ya? Sehat. Oke, luar biasa. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Amin. Oke, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Bagaimana hari ini? Ada yang tidak masuk atau semuanya hadir? Semua hadir. Oke, semuanya hadir, luar biasa. Tetap jaga kesehatan karena ini musim sakit. Jangan seperti saya yang sedang batuk-batuk. Kalau kalian daya tahan tubuhnya tidak bagus, maka pasti akan sakit. Oke. Siapa yang masih ingat pelajaran di minggu lalu? Sikap selektif terhadap perkembangan iptek di bidang politik dan ekonomi. Oke, sikap selektif terhadap iptek dalam bidang ekonomi dan politik. Nah, hari ini kita akan berpindah ke yang lainnya, yaitu dalam bidang sosial budaya dan pertahanan keamanan. Yang kemarin Miss Kiki disebut sosial budaya ada surrogate mother atau disebut dengan ibu pengganti. Oke, hari ini kita akan belajar dengan kompetensi dasar masih sama. Dan IPK-nya adalah membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek dalam bidang sosial budaya dan bidang pertahanan keamanan. Sebentar Miss Kiki akan kasih kamu satu masalah yang harus kalian cari solusinya bagaimana. Misalnya bagian nuklir, kira-kira sikap selektif kita kalau ada nuklir negara lain yang ingin mengembangkan nuklir, sikap selektif kita seperti apa? Atau sikap selektif kita dalam sosial budaya. Misalnya ada TikTok itu tampilannya sudah lebih vulgar, bajunya ke bawah, roknya ke atas. Bagaimana sikap kamu sebagai anak Indonesia dalam menghadapi pengaruh budaya luar ke dalam Indonesia? Nah, itu yang kita akan pelajari. Tujuan pembelajarannya membangun sikap selektif dalam bidang sosial budaya dengan benar dan bidang pertahanan dan keamanan dengan tepat. Oke. Nah, minggu lalu itu Miss Kiki ibaratkan iptek itu seperti pisau yang bermata dua. Nah, kalau ini Miss Kiki hari ini analoginya iptek itu seperti kapak. Kapak itu dapat membantu kamu untuk memecahkan sesuatu hal atau memecahkan masalah yang kamu hadapi, Miss Kiki ibaratkan. Tetapi kalau tidak digunakan dengan baik akan melukai dirimu sendiri. Misalnya kamu tidak terampil menggunakan iptek atau menggunakan kapak yang tadi, maka akan memotong dirimu sendiri, akan melukai dirimu sendiri. Sama dengan iptek. Kalau kamu tidak terampil menggunakannya, maka pasti akan membuat kamu bukan semakin naik, tetapi semakin turun. Kamu lihat, banyak sekali artis-artis yang kalau di luar negeri itu, mereka yang kedapatan membuat video asusila seperti yang pernah dilakukan di Indonesia atau artis-artis Indonesia, mereka langsung bunuh diri. Karena apa? Stres sekali. Itu karena apa? Mereka tidak terampil menggunakan, tidak efektif. Sikap selektif mereka ini, mereka masa melakukan sesuatu hubungan dengan istri atau suami lalu direkam. Akhirnya tidak ada sikap selektif ini, akhirnya tersebar lalu membuat diri
malu sendiri. Sama juga dengan kamu. Kamu yang suka kasih naik foto dengan menganjungkan jari tengah sebagai foto profil, apalagi perempuan, itu saya paling gigi asam. Karena apa? Karena kamu tidak selektif dalam menggunakan iptek. Masa kamu foto yang tidak bagus baru kasih masuk. Di sini ada tulis nama di sini, terus di sini SMA Negeri 1 Rote Barat Laut, baru foto menganjungkan jari tengah, kasih naik di profil. Saya sering sekali mencari orang itu, orang-orang yang anak-anak RBL yang vulgar seperti itu. Nah, itu bukan sikap selektif yang benar. Jadi seperti halnya dengan kapak, kamu harus gunakan secara baik dan terampil. Kalau tidak, akan melukai dirimu sendiri. Seperti dulu Luna Maya melukai dirinya, artinya dia down karena dia malu, dia keluarganya malu sehingga dia down. Artinya melukai diri sendiri, membuat diri kita menjadi malu. Nah, itu maka perlu kita harus belajar iptek ini dengan baik, supaya kita selektif dalam penggunaan iptek. Jangan sampai seperti yang terjadi di Luna Maya atau artis-artis yang ada di luar negeri. Bisa dipahami ini Pak Mama? Anak-anak? Bisa. Mari kita lihat video yang berikut ini. Bukan video yang tadi contoh meski dikasih tahu ya. Jadi jangan harap itu terjadi. Kemudian tutup pintu. Oke. Mari kita lihat videonya. Kemungkinan dan kekhawatiran bahwa perang antara Rusia dan Ukraina akan menyebar ke berbagai negara saat ini sedang menjadi fokus dunia. Apalagi saat ini dilaporkan ada 100 senjata nuklir milik Amerika Serikat yang telah berada di wilayah sekitar Rusia. Dikutip dari media Inggris Express, keberadaan 100 senjata nuklir ini butuh serangan Moskow ke Ukraina. Akan direkam dari James Martin Center for Non-Proliferation Studies, yakni Miles Abramov dan juga Facility Ganov menyebut ada ratusan senjata nuklir Amerika Serikat berada di negara Eropa yang merupakan bagian dari NATO. Pakar tersebut mengatakan senjata jarak pendek Amerika Serikat ini diyakini dikerahkan di 5 negara NATO di Eropa. Nuklir tersebut diantaranya berada di Pangkalan Udara Volkel di Belanda, Pangkalan Udara Kaliningrad di Belgia, Pangkalan Udara Buchel di Jerman yang menampung bom gravitasi B613 dan B614 milik Washington. Senjata tersebut juga dilaporkan ada di Pangkalan Gelmi di Aviano, keduanya berada di Italia, dan Pangkalan Udara Incirlik di wilayah Turki. Bom nuklir B619 sendiri adalah jenis senjata bom gravitasi termonuklir Amerika Serikat. Bom ini bahkan dilaporkan bisa jauh lebih berbahaya dibanding bom atom generasi pertama. Tak hanya di daratan Eropa, keberadaan senjata nuklir ini dilaporkan berada di wilayah Inggris. Meski sudah ada bom nuklir di Amerika Serikat dan wilayah NATO, namun jumlah tersebut masih sedikit jika dibandingkan pada puncak ketegangan perang dingin. Situasi antara Rusia dan NATO memanas seusai negara-negara barat tersebut mempersenjatai Ukraina dalam invasi. Ketegangan pun masih terjadi hingga kini di tengah berbagai sanksi yang diberikan antar kedua negara tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, masalah apa yang ada di dalam video itu?
Putin ingin menggunakan nuklir untuk Ukraina. Jadi Rusia dan Ukraina sedang perang sekarang kan, dan Presiden Rusia Putin itu dia berencana atau menakut-nakuti Ukraina bahwa akan diturunkan senjata nuklir. Nah, itu masalah yang terjadi. Kira-kira nanti membahayakan atau mematikan seluruh dunia atau apa? Nanti kalian akan cari di dalam kelompok masing-masing, dan pada akhirnya kalian akan memberikan contoh sikap selektif dalam sosial budaya terhadap IPTEK dan dalam bidang pertahanan keamanan. Yang tadi dalam bidang apa kalau videonya yang tadi? Pertahanan keamanan. Oke, silakan di dalam kelompok. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 silakan dikerjakan bersama teman-teman. Kelompok 3. Kelompok 3 bersama teman-teman. Dan kelompok 4 sama dan kelompok 4 Idem dan teman-teman. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, tanyakan kepada Miss Kiki ya. Silakan dikerjakan di dalam kelompok. Waktu yang kalian punya adalah 30 menit dari sekarang. Jangan lupa akses ebook yang Miss Kiki pilih. Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Miss Kiki. Ada pertanyaan, silakan tanyakan ke saya ya. Oke, jangan lupa akses link yang Kiki sudah kasih ya.
Dibagi kertasnya, dikerjakan, waktunya 30 menit. Jangan lupa baca bacaan begitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dibagi-bagi ini Kak, saya bagi teman-teman yang lain supaya mereka juga kerja. Nanti sebentar presentasi tidak satu orang yang bicara ya, semuanya harus berbicara. Dibagi-bagi biar semua ikut kerja. Atau kalian punya kursi digabung saja supaya kalian bisa. Ada pertanyaan, jangan lupa tanya lagi ya. Ya, kasih naik ini. Kasih. Jadi kembangkan yang ada, ditulis sebentar di sini akan periksa lagi di LKPD. Jadi dikumpulkan kembali. Maka dari itu harus baca dulu, jawab pertanyaan yang ada, kemudian sebentar akan dipresentasikan, teman-teman yang lain akan menanggapi. Jadi jangan lupa untuk setelah kalian lihat misalnya jawabannya A, alasan dari jawaban A ini apa, kalian harus bisa pertahankan ya. Oke, silakan dikerjakan, jangan lupa ditulis jawabannya di LKPD ya. Bagaimana Kak? Ada pertanyaan? Masalah yang kita tunjukkan bom nuklir. Iya, terus? Nanti Solusinya apa? sesuatu yang Apa? solusinya itu Sony harus, karena mungkin negara yang punya teknologi yang canggih jadi memanfaatkan itu seenaknya. Iya, karena nuklir itu senjata pemusnah massal. Nuklir itu senjata pemusnah massal. Jadi kasih kena kita, maksudnya begitu di suatu negara, apalagi Amerika yang negara-negara yang tidak kepulauan itu
dia radius bisa puluhan kilometer saja bisa mati orangnya. Kulit mereka akan keriput, tulang mereka akan kalau orang udah bilang noe, mata mereka akan rusak. Kemudian pohon-pohon akan mati, ikan-ikan yang kena dampak akan mati, air-air yang kena mati semua. Jadi itu disebut dengan senjata pembusta massal. Makanya mereka selalu orang yang negara yang punya nuklir selalu menakuti negara yang tidak punya. Apalagi kalau masalah misalnya masalah dari saya awas, yang pertama nuklir berarti kamu mati. Tetapi kalau negara yang tidak masuk dalam konflik, mereka akan mencoba melarang, membujuk supaya melarang, karena kalau nuklir bisa karena satu negara berhati. Kalau kita kan negara kepulauan, kalau di Jakarta ya mungkin negara kepulauan sekitar Jakarta yang mati, tapi sampai di Papua tidak karena kejauhan. Tapi kalau seperti Amerika, negara-negara yang hanya satu kotak begini, saya itu bisa mati semua orang, semua tanaman, semua hewan yang ada di situ akan mati. Jadi kalian pikirkan bagaimana solusinya supaya tidak terjadi negara seperti Korea Utara itu kemudian Rusia tidak menggunakan nuklir. Ya, oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke. Bagaimana? Masalah kemanusiaan lebih intinya yang itu akan menghadirkan manusia, buat manusia bisa sekeliling sama itu bagaimana dengan mereka, kemudian bagaimana dengan masing-masing. Jadi itu kan tentang masa kamu yang harus mencabut nyawa orang lain, padahal itu haknya dia. Itu kan tidak ada rasa manusiawi kalau kamu pilih manusia. Jadi yang kamu angkat seperti itu. Ya. Oke Kak. Di sini ada pertanyaan. Jangan lupa tulis box ya. Iya, alam yang susah karena dari hewan-hewan yang sudah ada senjata pemusnah massal. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi tidak ada tanah yang terkena itu akan rusak. Jadi tidak bisa ditanami oleh pohon-pohon apapun juga karena itu tanah saja rusak. Gitu. Jadi nanti kalian ambil alam dan jelasan semua, jangankan manusia, tanah saja rusak. Jadi tidak bisa ditanami oleh apa, makanya tidak boleh digunakan nuklir. Ya, oke. Oke.
Number 12. Kemudian nanti teman-teman lain akan bertanya. Kamu juga harus bertanya kepada teman-teman.
Terus yang ini nanti itu nanti Ya, bagaimana? Bella? Ada penggunaan yang positif juga ada, tetapi kalau dalam bidang pertahanan keamanan itu digunakan supaya bangsa, misalnya kita punya Indonesia belum punya nuklir, tapi seperti Korea Utara dan Rusia dalam bidang pertahanan keamanan mereka menggunakan itu
saya itu menguatkan mereka. Jadi tidak ada negara lain yang berani terhadap mereka, karena itu adalah senjata satu kali digunakan. Kalau yang bom ya masih ada yang hidup, masih ada yang dia punya bangunannya masih ada. Kalau kita negara kepulauan bom jauh kita masih hidup di sini. Tapi kalau nuklir semuanya hancur. Jadi bagaimana kamu tidak takut? Misalnya kamu Indonesia, saya Rusia, kita dua bertengkar, kita dua perang. Satu kali saja kamu mati, bagaimana kamu tidak takut? Ya, jadi dalam bidang pertahanan keamanan mereka negara-negara lain mau supaya tidak ada yang berani, kan dia kuat. Untuk penggunaannya dalam bidang lain ini cuma kasih searching di ya. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Makanya harus lihat dan kalian harus tunjukkan sikap selektif kalian dalam penggunaan teknologi itu bagaimana. Oke, terima kasih semua. Jangan sekali.
banyak acara yang ada cara kecil saya dari tidak mengikuti gaya berpakaian dari budaya asing yang diusahakan. Dan dari mana solusi dari masalah yang terjadi. Tentunya kita mencari masalah kerusakan alam, jelaskan itu kerusakan alam dalam itu. Nomor 2 begitu, jelaskan itu jangan seperti itu. Oke, waktunya selesai. Saatnya kita presentasi. Mari kita semua berdiri. Lihat di kesini semuanya. Ayo berdiri. Berdiri semua. Oke, berdiri semuanya. Waktunya selesai. Kita akan tepuk the best. Tolong cowok-cowok yang bajunya di luar dimasukkan ke dalam. Kita akan tepuk the best ya. Untuk kelas I3, tepuk the best. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Oke ya. I am the best. You are the best. We are the best. Oke ya. Bisa ikuti semua? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Tepuk the best. Cepat. I am the best. You are the best. We are the best. Oke, tepuk tangan. Duduk kembali. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Ya, kelompok 1. Cowoknya kan
Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, Miss. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Maya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban hasil diskusi kami. Nomor 1 akan dibacakan oleh teman saya. Dari bacaan video yang telah ditayangkan, Suaranya kuat, Kak? dan bacaan di atas, kemukakan masalah-masalah yang kelompokmu temui. Dari masalah yang telah ditemukan, pilihlah satu masalah yang akan diselesaikan kelompokmu dan berikan solusi dari masalah yang telah dipilih. Masalah yang pertama, masalah kerusakan alam. Yang kedua, kemanusiaan. Ketiga, penyalahgunaan iptek. Masalah yang kami pilih, penyalahgunaan iptek, dalam hal ini bom nuklir. Solusi dari masalah terpilih dari kelompok kami, jika sudah terjadi ancaman nuklir, maka kita harus berjaga-jaga agar tidak terjadi cedera oleh karena bom nuklir. Dan untuk negara yang mempunyai energi nuklir harus memanfaatkannya untuk keperluan kedamaian. Nomor 2, jelaskan bentuk sikap selektif yang akan kalian ambil dalam menyikapi masalah yang terjadi akibat penggunaan senjata nuklir. Jawaban nomor 1, pemanfaatan energi nuklir untuk keperluan damai. 2, negara penghasil nuklir tetap mendukung dan menjamin keselamatan manusia. 3, jika ada negara yang ingin menggunakan nuklir untuk perang, maka harus adanya pelarangan produksi nuklir di dunia internasional. Nomor 3, kemajuan iptek dalam Angkat kertasnya. Ya. Nomor 3, kemajuan iptek dalam bidang pertahanan keamanan juga terlihat di beberapa negara seperti yang terlihat dari data di atas. Setelah melihat data di atas, bagaimana sikap selektif kelompokmu dan dalam menyikapi bahaya senjata nuklir dalam bidang sosial budaya. 1. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek secara efektif dan efisien, bukan hanya silau dengan tampilan, misalnya gaya berpakaian atau gaya hidup konstruktif. 2. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. 3. Menghargai dan menghormati hak asasi manusia, menyambut perubahan zaman, gaya hidup, dan kebiasaan baru, namun tidak melupakan budaya masa silam. Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman yang ingin menyangka atau memberikan pertanyaan, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, Bella. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Saya mewakili teman-teman kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada teman-teman dari kelompok 1. Jawaban nomor 4 bagian kedua, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang saya mau tanya adalah, seperti apa potensi lingkungan yang akan teman-teman gunakan untuk pembangunan berkelanjutan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Bella. Kami akan menjawab pertanyaan itu. Pembangunan berkelanjutan yang kami maksud seperti ini adalah wilayah kosong yang mungkin masih bisa digunakan untuk pembangunan berkelanjutan. Dan saya memberikan contoh seperti di Hundihuk ada penghasil lokal yaitu rumput laut. Nah, mungkin masyarakat Hundihuk ini bisa mengelolanya menjadi sebuah pabrik, yaitu puding dari agar-agar itu. Sekian jawaban dari kami, mungkin menyangka. Oke. Dari teman-teman yang lain? Teman-teman dari kelompok 4, kelompok 3 dan Oke, Miss Kiki ada dengar satu jawaban nomor berapa ya? Nomor 2 atau ya nomor 2 kayaknya. Berupaya supaya melindungi diri agar nuklir, kalau terkena nuklir, apa ya jawabannya? Terkena nuklir Harus berjaga-jaga supaya tidak terkena cedera oleh bom nuklir. iya, berjaga-jaga agar tidak terkena nuklir ya. Itu kalimat itu nanti Miss Kiki akan ungkit kembali
jelaskan kembali di akhir. Jadi kalimat itu jangan lupa ingatkan Bu Siki untuk jelaskan kembali untuk kalimat tersebut, bahwa kita harus berjaga-jaga supaya jangan terkena nuklir, gitu ya. Oke. Mari kita berikan tepuk tangan untuk nomor 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, lagi-lagi di kelompok 1 juga berbicara luar biasa ya. Ini ada nama-nama yang dipegang tapi absen. Miss Kiki minta tolong Bella untuk lihat mana yang presentasi, mana yang tidak. Jadi sama juga kelompok sana untuk lihat. Jadi tolong semuanya harus aktif. Oke, berikutnya kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Jangan lupa kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4 bertanya. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, dan hasil diskusi ini akan dibacakan oleh teman-teman saya. Nomor 1, dari bacaan video yang telah ditayangkan dan bacaan di atas, kemukakan masalah-masalah yang kelompokmu temui. Dari masalah yang telah ditemukan, pilihlah satu masalah yang akan diselesaikan kelompokmu dan berikan solusi dari masalah yang telah dipilih. Masalah yang pertama, masalah kerusakan alam. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, penyalahgunaan iptek. Masalah yang kelompok kami pilih yaitu masalah kerusakan alam. Solusi dari masalah terpilih, sebaiknya Rusia mengambil cara yang lain untuk melawan musuh, karena dengan adanya penggunaan nuklir ini bisa membahayakan alam. Jika kerusakan alam terjadi, maka itu akan membahayakan makhluk hidup yang ada. Yang kedua akan dibacakan oleh teman saya. Jelaskan bentuk sikap selektif yang akan kalian ambil dalam menyikapi masalah yang terjadi akibat penggunaan senjata nuklir. Memanfaatkan energi nuklir untuk kepentingan damai. Baik, saya akan menjelaskan maksud dari memanfaatkan energi nuklir untuk keperluan pribadi. Yang terjadi adalah nuklir tidak hanya berdampak negatif, tetapi nuklir punya dampak positif. Contohnya, nuklir ini digunakan untuk pembangkit listrik. Artinya bahwa tidak hanya bisa merusak alam atau membahayakan manusia, tetapi nuklir bisa memiliki manfaat bagi kita untuk mendapatkan listrik. Karena itu nuklir ini harus digunakan untuk keperluan damai. Terima kasih. Yang kedua, untuk negara penghasil nuklir tetap menjaga dan mendukung dan menjaga keselamatan manusia. Baik, saya akan lanjut dengan penjelasan lebih rinci tentang negara penghasil nuklir harus tetap mendukung dan menjamin keselamatan manusia. Artinya bahwa nuklir dibuat dalam satu negara di sisi pertahanan dan keamanan itu untuk membantu mereka ketika ada negara-negara lain yang berperang. Tentu itu akan membantu sehingga negara yang mau berperang atau melawan negara penghasil nuklir itu tentu takut, karena nuklir ini adalah bom membahayakan massal. Tetapi senjata pemusnah massal. Tetapi di sini yang sikap selektif yang kami ambil adalah negara penghasil itu seharusnya menggunakan nuklir untuk kepentingan bersama untuk bisa menjamin kesejahteraan manusia. Jangan menggunakannya untuk memusnahkan manusia. Terima kasih. Oke. Ketiga, adanya pelanggaran produksi nuklir di dunia internasional, sehingga tidak ada negara yang menggunakan nuklir untuk perang. Baik, terima kasih. Dan saya akan lanjut menjelaskan secara rinci. Jika ada negara penghasil nuklir yang menggunakannya untuk peperangan, maka harus ada peraturan yang mengatur negara tersebut sehingga nuklir itu tidak digunakan untuk perang, karena itu bisa membunuh banyak manusia dan merusak alam yang ada. Terima kasih. Yang ketiga, kemajuan iptek dalam bidang pertahanan keamanan juga terlihat di beberapa negara seperti yang terlihat dari data di atas.
Setelah melihat data di atas, sikap selektif kelompok kami dalam menyikapi bahaya senjata nuklir dalam bidang sosial budaya yaitu yang pertama, bisa memanfaatkan kegunaan iptek secara efektif dan efisien. Misalnya, cara berpakaian yang konsumtif dan menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi seseorang. Yang kedua, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, menghargai hak asasi manusia, bisa menerima perubahan zaman, gaya hidup dan kebiasaan buruk, tetapi juga tidak boleh melupakan budaya-budaya yang sudah ada pada zaman dulu. Baik, terima kasih dan itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada kelompok-kelompok yang mau menyanggah atau memberikan pertanyaan, waktu saya berikan. Oke, luar biasa presentasi dari mereka. Ada pertanyaan dari kelompok lainnya? Ada. Oke, silakan kelompok. Juru bicaranya yang ini, juru bunyinya ini, yang bicara yang ini. Saya dari kelompok 1 mewakili teman-teman saya untuk bertanya kepada kelompok 2. Dari nomor 3, teman-teman memberikan jawaban gaya hidup konsumtif atau cara berpakaian. Cara berpakaian seperti apa yang teman-teman bilang yang bisa menyikapi senjata nuklir dalam bidang sosial budaya. Terima kasih. Oke, yang perlu kita ingat bahwa sosial budaya ya sosial budaya, pertahanan ya pertahanan, gitu ya. Tidak bisa digabung-gabungkan. Bagaimana soalnya Kak? Bagaimana teman-teman bisa mengambil sikap gaya hidup konsumtif yang berpengaruh dengan menyikapi bahaya nuklir dalam bidang sosial budaya. Gaya hidup konsumtif dalam sosial budaya hubungannya dengan nuklir. Jadi kalau seandainya sosial yang tadi Miss Kiki bilang kalau sosial budaya ya sosial budaya, pertahanan ya pertahanan. Jadi itu dua hal yang berbeda, memang berkaitan, tetapi di sini kita tidak kita bedakan dulu. Memang berkaitan karena nuklir itu kita pakai untuk kemanusiaan. Semua negara sosial budaya, semua negara itu mempertahankan kehidupan sosial dan budaya. Jadi kalau penggunaan nuklir ya sosial budayanya akan hancur. Tetapi jawab pertanyaan dari Maya harus dipisahkan dulu antara sosial budaya dan nuklir. Jadi nuklirnya lain, pertahanannya lain, sosial budayanya lain. Gitu Kak. Maka jawabannya ya gaya hidup konsumtif ya konsumtif. Jawabnya konsumtif itu seperti apa dulu? Kalau nuklir ya nuklir saja dulu, jangan konsumtif masuk ke nuklir. Gitu. Dari pertanyaan mau jawab atau perlu bantuan? Jawab dulu. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 1 dan saya akan menjawab. Pertama, gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif itu seperti pakaian yang kita beli lalu kita pakai. Tetapi kalau dikaitkan dengan sosial budaya, maka kita sebagai manusia kita harus tahu bahwa cara berpakaian ini sesuai dengan budaya kita atau tidak. Jangan semua yang dari luar itu kita pakai, tetapi kita menyaringnya sehingga gaya hidup ini juga tetap mencerminkan akan budaya kita. Oke. Untuk nuklir, coba Kak bicara dulu. Kalau untuk nuklir, seperti yang dibilang dari awal bahwa nuklir itu lebih pada pertahanan dan keamanan. Artinya bahwa itu digunakan oleh negara-negara penghasil nuklir untuk membantu mereka dalam berperang. Tetapi perlu diingatkan bahwa kalau bisa
nuklir digunakan untuk kedamaian. Jangan karena itu membantu perang lalu bisa memusnahkan massal. Terima kasih. Oke, jawaban yang luar biasa lengkap, presentasi mereka juga luar biasa lengkap. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Bagaimana Maya? Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Dari kelompok 4, 3. Oke, kalau tidak ada, mari kita berikan tepuk salut untuk mereka. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Luar biasa sekali Bella. Berikutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Yang lain dengar ya. Oh, wow. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Miss. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Yang pertama, dari bacaan video yang telah ditayangkan dan bacaan di atas merupakan masalah-masalah yang kelompokmu temui dari masalah yang telah ditemukan, pilihlah satu masalah yang akan diselesaikan kelompokmu dan berikan solusi dari masalah yang telah dipilih. Masalah A, kemanusiaan. B, masalah kerusakan alam. C, penyalahgunaan iptek. Masalah yang terpilih kemanusiaan. Oke, mereka memilih masalah kemanusiaan. Solusi dari masalah yang kelompok kami pilih yaitu seharusnya Presiden Putin tidak boleh mengancam Ukraina dengan senjata nuklir. Karena jika senjata nuklir diluncurkan, maka akan membinasakan warga negara di Ukraina. Padahal yang kita ketahui, setiap manusia memiliki hak untuk hidup, apalagi masyarakat Ukraina yang tidak bersalah. Oke. 2. Jelaskan bentuk sikap selektif yang akan kalian ambil dalam menyikapi masalah yang terjadi akibat penggunaan senjata nuklir. 1. Memanfaatkan energi nuklir untuk keperluan damai. Baik, saya akan menjelaskan dari yang dibacakan soal yang pertama yaitu memanfaatkan energi nuklir untuk keperluan damai, yaitu seperti perlunya pembinaan terkait pengawasan teknologi nuklir kepada masyarakat luas. 2. Untuk negara penghasil nuklir tetap mendukung dan menjamin keselamatan manusia. Yang ketiga, jika ada negara yang ingin menggunakan nuklir dalam perang, harus adanya pelanggaran penggunaan nuklir. Nomor 3, kemajuan iptek dalam bidang pertahanan keamanan juga terlihat di beberapa negara seperti yang terlihat di atas. Dalam menyikapi bahaya senjata nuklir dalam bidang sosial budaya, yang pertama, kita harus menggunakan kemajuan iptek dengan sebaik-baik mungkin. Nomor 2, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. 3, menyaring perubahan iptek yang positif seperti tidak mengikuti gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan budaya kita. Sekian dan terima kasih. Oke, itu jawaban dari kelompok kami. Jika ada teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, oke. Silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Kelompok 1, 2, dan 4 ada pertanyaan untuk kelompok mereka. Mereka mengangkat masalah kemanusiaan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Cukup? Banyak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Salut! Salut, salut! Salut, salut! Salut! Oke, jangan lupa untuk kelompok 4 harus bertanya ya. Silakan untuk kelompok 4. Silakan. Kalian harus, kalau ada yang misalnya kayak bertanya, Bella bisa bantu, Serja bisa bantu. Kelompok lain kalau tidak tahu bisa dibantu oleh kelompok yang lain. Silakan.
pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Paling cepat. Teo. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman-teman. 1. Dari bacaan video yang telah ditayangkan dan bacaan di atas, kemukakan masalah-masalah yang kelompok kamu ketemui. Dari masalah yang telah ditemukan, pilihlah salah satu masalah yang akan diselesaikan kelompokmu. Dan berikan solusi dari masalah yang telah dipilih. Masalah yang ada adalah 1. Masalah kerusakan alam, 2. Kemanusiaan, 3. Penyalahgunaan iptek. Masalah yang kami pilih adalah masalah kerusakan alam. Solusi dari masalah yang kami pilih dengan menggunakan senjata nuklir akan merusaki alam karena dengan adanya ledakan bom nuklir semua manusia, tumbuhan, hewan akan mati. Buat ya. Nomor 2, jelaskan bentuk sikap selektif yang akan kalian ambil dalam menyikapi masalah yang terjadi akibat penggunaan senjata nuklir. Jawaban 1, memanfaatkan energi nuklir untuk keperluan damai. Untuk negara penghasilan nuklir. Lihat ke sini Kak. Nah, berdiri yang bagus kamu mau presentasikan. Ya. 2. Untuk negara penghasilan nuklir tetap mendukung dan menjamin keselamatan manusia. 3. Jika ada negara yang ingin menggunakan nuklir untuk perang, maka harus adanya pelanggaran produksi nuklir di dunia internasional. Kuat ya. Kuat Kak. Mungkin tidak benar kalian presentasi kalau tidak kuat sama saja teman-teman tidak bisa dengar. Kemajuan iptek dalam bidang pertahanan keamanan juga terlihat di dalam beberapa negara seperti yang terlihat dari data di atas. Setelah melihat data di atas, bagaimana sikap selektif kelompokmu dalam menyikapi bahaya senjata nuklir dalam bidang sosial budaya? Dapat memanfaatkan penggunaan iptek secara efektif dan efisien. Kuat dulu. Solusi dapat Ini mereka tidak dengar. secara efektif dan efisien, bukan hanya silang dengan tampilan misalnya gaya berpakaian atau gaya hidup konstruktif, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk membangun berkelanjutan. 3. Menghargai dan menghormati hak asasi manusia, menyebut perubahan zaman gaya hidup dan kebiasaan baru, namun tidak melupakan budaya masa silam. Demikian itu hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Oke, silakan kelompoknya Serja untuk bertanya. Silakan Serja. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 4, yaitu di jawaban nomor 3, teman-teman memilih untuk dapat memanfaatkan kegunaan iptek secara efektif dan efisien. Pertanyaan saya, contoh dari memanfaatkan kegunaan iptek secara efektif dan efisien itu apa? Oke, bentuk dari penggunaan nuklir yang positif itu seperti apa? Tadi ada teman-teman dari kelompoknya Bella sudah kasih tahu juga. Penggunaan iptek yang positif itu untuk apa?
Bagaimana, bisa dijawab atau Bella bantu jawab? Silakan Bella. Bella bantu jawab ke kelompok untuk kelompok 4. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya akan mewakili teman-teman dari kelompok 4 untuk menjawab kegunaan iptek secara efisien dan efektif itu. Contohnya ketika kita menggunakan nuklir itu kan sudah ada dalam perkembangan iptek. Artinya bahwa di dalam perkembangan iptek itu yang kita gunakan secara dengan sebaik-baik mungkin, sehingga tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi bisa digunakan untuk kepentingan bersama. Tidak membunuh massal, tetapi bisa menghargai hak-hak asasi mereka seperti hak hidup. Terima kasih. Contoh penggunaan nuklir yang positif tadi kalian kasih apa tadi? Pembangkit listrik. Iya, pembangkit listrik. Jadi contohnya dari nuklir kita bisa gunakan untuk pembangkit listrik. Nah, dari listrik ini bisa digunakan secara bersama. Terima kasih. Oke, luar biasa. Pertanyaan jawaban yang baik sekali dari Bella membantu kelompok 4. Oke, ada pertanyaan berikut dari kelompok lain? Ya, masih ada dari kelompoknya Serca. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan bertanya di nomor 3 di jawabannya yang pertama juga, yaitu dari jawaban teman-teman, yaitu dapat memanfaatkan kegunaan iptek dalam menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi itu yang seperti apa? Penggunaan iptek untuk apa, Kak? Untuk menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi itu yang menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi itu yang seperti apa? Demikian pertanyaan saya. Pakai iptek untuk menghargai karya orang lain itu seperti apa? Dari kelompok lain pun bisa bantu jawab. Maya, asal jangan dari Serca lagi. Karena Serca yang tanya dari kelompok 3, maka tidak bisa dijawab oleh mereka kembali. Kelompok 4 mau jawab atau dibantu? Oke, bantuan dari Maya, silakan. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Nah, di sini apa yang kita punya dari diri kita itu harus kita hargai, jangan iri dengan orang lain. Contohnya seperti berjualan, itu kan menggunakan iptek. Jadi ketika kita berjualan, jangan iri dengan orang lain yang jualannya itu lebih bagus, lebih laris, seperti itu. Jadi harus menghargai pekerjaan yang ada dengan kita punya bakat, seperti itu. Oke, luar biasa jawaban dari Maya. Seperti itu jawabannya. Kelompoknya Serca, jawabannya seperti itu. Jelas. Oke, jelas. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada ya? Ya. Oke, mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Jadi itulah materi kita hari ini, dan mari kita lihat di sini. Mari kita lihat di sini. Ada kalimat yang diberikan kelompok 1 dan diberikan oleh kelompok 2 yang Miss Kiki mau jelaskan kembali sebelum
Miss Kiki kita ambil kesimpulan dan Miss Kiki kasih penghargaan bagi kelompok terbaik. Nah anak-anak, cara menghindari dari nuklir ini Miss Kiki sudah kalimatkan lebih baik. Tadi di kalimatnya bukan lebih baik ya, kalimat agar mudah dimengerti. Tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1, mereka mengatakan kiat-kiat untuk menghindari atau kiat-kiat agar kita tidak terkena dari nuklir. Kalau sudah kena, misalnya nuklir itu sudah jatuh, kemudian bagaimana kita menghindarinya. Miss Kiki pernah nonton kiat-kiatnya juga. Tetapi untuk hidup itu sangat kecil apabila kalian kena nuklir ini. Maka dari itu lebih baik kita menghindari supaya negara yang punya nuklir, kita berupaya supaya dia tidak jatuhkan nuklir itu di negara kita. Misalnya dengan cara damai. Misalnya Rusia, waktu itu Presiden Indonesia pergi ke Rusia supaya kasih tahu ke mereka supaya janganlah gunakan nuklir. Kalau tidak Ukraina semuanya mati, baik hewan, baik tumbuhan, manusianya mati. Maka dari itu lebih baik menghindar supaya nuklir itu tidak dijatuhkan daripada menghindar agar sudah dijatuhkan tapi kita tidak mati. Ya, jadi kalau sudah dijatuhkan pasti kita mati, gitu. Walaupun misalnya ada kiat-kiatnya yang sudah diberikan dari YouTube, tetapi itu kecuali bom di nuklir misalnya di Sabang, kita di Merauke, ya oke. Tetapi masih satu daerah, apalagi Rote yang kecil begini, Miss Kiki yakin dia punya udara saja, engkau bisa hidup dan mati perlahan-lahan. Nafas sesak, engkau punya tulang itu bisa noe, orang Kupang, orang Rote bilang noe perlahan-lahan. Semua akan mati. Makanya nuklir itu disebut dengan senjata pemusnah massal. Berikutnya, nuklir untuk kepentingan pribadi dikatakan oleh Bella. Jadi nuklir itu, pembuatan nuklir itu membutuhkan dana yang besar. Jadi tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan bersama, ya oke. Misalnya untuk pembangkit listrik tadi. Tetapi nuklir ini tidak ada kepunyaan pribadi. Kalau Putin atas nama Rusia. Kalau Korea Utara atas nama siapa? Kim Jong Un, Korea Utara. Tapi untuk misalnya saya produksi sesuatu untuk diri saya, kepentingan diri saya tidak bisa. Karena itu mewakili negara, tidak bisa mewakili pribadi. Itu yang perlu sedikit cerahkan untuk kalian. Dan hari ini kelompok terbaik itu jatuh kepada kelompok terbaik jatuh kepada kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 2. Mari kita berikan tepuk salut untuk mereka ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi Maya, Satya dan teman Sachi. Marce. Jadi Bella dan Marce dan teman-teman sudah mempertahankan dengan luar biasa. Mereka juga memberikan pencerahan jawabannya di sana, kemudian dijelaskan kembali arti dari jawaban itu luar biasa. Besok mesti lihat kalian akan menjadi lebih luar biasa daripada mesti Maya, Bella, teman-teman dari kelompok yang sudah presentasi luar biasa. Serja, Nova dan teman-teman yang lain yang sudah presentasi, sudah berani bicara, itu luar biasa. Oke.
menyenangkan karena Oke, mari kita sebelum itu kita akan ikuti evaluasinya. Silakan dituliskan nama duluan. Kasih ke belakang. Ditulis nama ya. Waktu kalian gunakan tidak lama, dikerjakan secara mandiri. Kita tulis Oke, selesai? Selesai. Kumpulkan kembali. LKPD-nya mana? LKPD-nya mana? Matok siapa? Kamu. Mana? Oke, ini karena kalian sudah menjawab, Miss Kiki yakin kalian bisa menentukan sendiri cara kalian bersikap selektif kalau ada penggunaan Kiptek dalam bidang sosial budaya. Miss Kiki tidak lihat lagi ada yang berpakaian terlalu umpan atau gayanya menor-menor kayak tante-tante. Kemudian Miss Kiki tidak lihat lagi ada yang posting foto yang tidak bagus, video yang tidak bagus, kalimat yang tidak bagus, karena itu bukan merupakan contoh selektif dalam bidang IT. Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik. Seperti yang tadi dibilang oleh Maya, dia berbangga bahwa bisa membantu kaum
bisa menjawab soal-soal yang Miss Kiki berikan. Soal-soalnya bisa juga soal yang tadi kalian jawab, jadi jangan lupa belajar. Oke? Oke. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Siapa yang akan pimpin kita dalam doa? Oke, Lilian. Radia. Yang pertama kasih salam. Radia. Oke, terima kasih Radrian. Apa? Radian. Berdiri siap. Salam. Terima kasih Miss Kiki. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Iya, Bye.